Tapi yang gue pelajarin dan yang gue lihat di teman-teman komunitas bisa ekspor yang berhasil close the deal sama buyer adalah mereka orang-orang yang Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini gue pengen ngebahas satu konsep atau satu cerita yang mungkin ini relevan sekali dengan teman-teman yang lagi belajar di dunia ekspor. Sering banget kita bertanya kayak, kok gimana caranya dapetin buyer dari luar negeri? Jadi menurut gue sekarang pertanyaan jangan gimana cara dapetin buyer, karena di aplikasi Bisa Ekspor semua udah diajarin. Bahkan teman-teman komunitas Bisa Ekspor ini sekarang udah nggak nyari buyer lagi, tapi dikejar-kejar buyer, dikejar-kejar sama pembeli. Cuman sekarang gue pengen bahas di video ini bukan gimana cari buyer, tapi gimana caranya bisa close the deal atau bisa bertransaksi akhirnya dengan pembeli di luar negeri. Gimana dan apa prosesnya yang harus dilewatin sampai akhirnya pembicaraan kalian gak cuma nyari ya, tapi ini gue cerita sudah dapat buyernya, sudah ngobrol sampai gimana caranya lu bisa closing gitu. Jadi kalau gue boleh beranalogi, kalau gue boleh bercerita sedikit, teman-teman yang selalu bertanya gimana caranya, ajarin lah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau secara teknis yang tadi gue udah bilang, gue udah jelasin semuanya di aplikasi Bisa Ekspor. Tapi ada tapinya. Ada hal-hal yang memang lu harus perhatikan kalau lu lagi ngobrol sama pembeli di luar negeri. Jadi gue analoginya, lu tuh lagi PDKT nih sama cewek. Sering banget bilang, kok gue udah ngobrol sama banyak buyer. Gue udah ngobrol sama satu buyer, tapi nggak closing. Ini pertanyaannya juga sama. Ada yang ngobrol sama satu buyer langsung closing. Analoginya kan kalau lu lagi deketin satu cewek gitu ya. Ada yang satu kali lu deketin, cocok, klop langsung jadian, langsung nikah. Ada juga yang nggak cocok, harus PDKT, terus ternyata kayaknya nggak oke dan lain sebagainya, terus cari lagi cewek yang lain, PDKT lagi, terus cari lagi yang lain, PDKT lagi. Jadi memang setiap orang tuh punya sepatu beda-beda. Nggak harus satu kali tembak langsung closing. Nggak harus satu kali tembak langsung diterima sama pacar, sama cewek yang lu pengen gitu ya. Ada yang ditolak dulu, terus lu cari yang lain, lu tembak lagi, ditolak lagi, lu tembak lagi, ditolak lagi. Jadi sama aja konsepnya. That's why di judul kali ini, closing sama buyer itu sama aja kayak orang pacaran. Jadi benar-benar lo kayak menjalin sebuah hubungan sampai akhirnya lo menjadi seorang pacar, atau buyer itu menjadi seorang pacar. Kalau misalnya kita pengen deketin cewek gitu ya, kan pertama kita harus tahu dia sukanya apa nih. Kita harus tahu dia hobinya apa, kita harus tahu lagu kesukaannya apa, kita harus tahu warna kesukaannya, kita harus tahu dia nggak suka apa. Karena kalau misalnya lo kasih sesuatu yang dia nggak suka, ya sorry to say, first impressionnya akan jelek. First impressionnya akan jadi aneh, terus bakalan dia mundur pelan-pelan, bahkan dia bisa hilang gitu aja. Bahkan teman-teman yang sering banget bilang, kok gue di ghosting sama buyer. Ya mungkin ini konsepnya sama, ketika lo lagi deket sama satu cewek, lo ngasih sesuatu yang dia nggak suka. Makanya lo harus cari tahu dulu, lo harus ngobrol dulu, lo harus pendekatan dulu, dan pendekatan juga jangan lama-lama. Jadi menurut gue ini sesuatu yang unik dan ini sesuatu yang seni banget lah intinya. Nggak ada satu formula yang tepat, tidak ada satu formula yang harus skip seperti ini, gini. Misalnya kayak contoh deketin buyer tuh harus 1 bulan, ya enggak juga kok. Ada juga kayak contoh ya analoginya, kalau cowok ke cewek, kalau cewek ke cowok gitu ya. Lu deketin sama, kalau misalnya gue deketin cewek, 1 minggu nembak diterima ya udah. Tapi ada juga yang setahun deketin nggak dapat juga. Jadi ya tergantung. Makanya deketin buyer, close the deal sama buyer itu sama aja kayak orang pacaran. Gimana caranya lu nembak dia terus dia terima? Ya balik lagi, lu harus tahu apa yang dia butuhin. Lu harus jadi orang yang nyaman diajak ngobrol sama dia. That's why ajak dia video call, ajak dia ngobrol, terus lu telepon dia, terus lu
ya chit-chat lah di luar pekerjaan yang nggak melulu soal ekspor, nggak melulu soal jual beli, nggak melulu soal transaksi dan lain-lain, tuh nggak melulu bicara soal sertifikat ekspor, enggak. Tapi yang gue pelajarin dan yang gue lihat di teman-teman komunitas bisa ekspor yang berhasil close the deal sama buyer adalah mereka orang-orang yang santai, orang-orang yang nggak terlalu buru-buru, orang-orang yang tidak selalu bilang kayak pokoknya ini gue dapat buyer, kapan lagi gue dapat buyer, pokoknya ini buyer nggak boleh lepas gitu. Nggak yang seperti itu. Buyer itu banyak, apalagi kalau misalnya kalian pengen cari tahu buyernya di mana, kalian bisa langsung download di aplikasi Bisa Ekspor, ada tulisan rekomendasi data buyer. Itu buyer banyak yang minta ampun. Cuman seringkali kenapa di ghosting ya? Mungkin karena lu tidak lu tidak bisa menyesuaikan apa yang jadi kebutuhan dia. Sering banget kita itu tuh palu gada nih di dunia ekspor nih. Bayar nyari kentang ada, bayar minta singkong ada, bayar minta kelapa ada gitu. Dan menurut gua nggak bisa seperti itu. Sama juga kalau misalnya cowok nih yang mau deketin cewek. Si cewek pengen cowok yang humoris, sedangkan lu bukan orang yang humoris, terus lu paksa jadi humoris. Ujung-ujungnya nggak maksimal dan ujung-ujungnya fake juga buat apa? Terus ada cewek yang minta, yang pengennya cowoknya tinggi gitu, sedangkan lu nggak tinggi-tinggi banget, terus lu berusaha sekeras mungkin sampai jadi tinggi dan emang nggak bisa ya, artinya bukan tipenya, jadi bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Ada buyer harus beli sama kita tuh enggak. Makanya mungkin di video kali ini gue lebih berbicara tentang sebuah analogi supaya gue ngejelasinnya gampang dan supaya kalian ngerti. Jadi nggak harus nanya-nanya terus cara-cara yang tepat, cara-cara yang pasti, gimana caranya deketin buyer, caranya closing sama buyer tuh gimana ya. PDKT aja, PDKT kayak cowok ke cewek, kayak cewek ke cowok. Kayak lu nanya nih sama PDKT-an lu nih, gebetan lu nih, yang cowok ke cewek, udah makan belum? 5 menit kemudian lu nanya lagi, udah makan belum? 5 menit kemudian lu nanya lagi, udah makan belum? Lama-lama kan orang juga bosan dan lama-lama kan orang juga nggak suka digituin. Sama buyer juga sama. Lu nanya, Mister kapan beli? Mister kapan beli? Mister kapan beli? Ya pembelinya juga bete lah lu gituin terus. Makanya kalau misalnya lu nanya, Mister gimana kabarnya? Indonesia tuh kayak gini. Nanti kalau lu ke Indo, gue bakal ajak lu ke Bali misalnya. Atau misalnya di daerah kalian nih, pabrik kalian di Jawa Tengah gitu ya. Mister nanti kalau if you come to Indonesia, I will bring you around to Borobudur misalnya. Ke Jogja misalnya, atau ke Semarang, ada tempat-tempat bagus nih. Orang suka yang seperti itu dibanding kayak Mister kapan transfer, Mister kapan transfer, Mister ini produksinya yang terbaik. Jadi nggak melulu soal bisnis dan nggak melulu soal transaksi, karena sering banget orang-orang ini capek gitu ya. Mereka kadang-kadang bisnis tuh butuh yang enjoy, butuh yang fun, butuh yang happy. Jadi nggak butuh yang diuber-uber sama kalian. Mungkin kalau kalian nguber-nguber bayar terus, diuber dichatin kapan Mister dan nggak dibalas-balas ya, sorry itu saya artinya memang lu mesti cari pembeli baru. Makanya kalau lu lagi deket sama gebetan kan nggak tiap hari lu harus chat. Kadang-kadang 1 hari lu kosong, 2 hari lu kosong, lu diemin, ntar lu follow up lagi. Ya kurang lebih seperti itu sih mungkin analoginya. Jadi ya harapannya dengan analogi seperti ini kalian ngerti dan kalian paham gimana caranya deketin buyer sampai akhirnya terjadi sebuah transaksi. Sama dengan ceritanya gimana caranya lu deketin gebetan lu sampai akhirnya lu nembak terus lu diterima. Jadi ya mungkin kalian adalah orang-orang yang expert di bidang itu, apalagi untuk para jomblo yang di luar sana yang sering mencoba gitu ya. Mungkin ini salah satu tips and trick supaya lu bisa dapetin pacar dan lu juga bisa dapetin buyer secara bersamaan. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini membantu buat teman-teman semua yang lagi pengen belajar ekspor untuk bisa jadi seorang eksportir dan buka lapangan kerja di daerah kalian masing-masing. Kurang lebih seperti itu. So see you on the next video. Bye-bye.